Die moet uit Duitsland komen en die is nu, als het goed is, onderweg. Hier wordt echt werk van gemaakt. Ja, ze zijn er werk van aan het maken. En ja, ik heb er, moet je eerlijk zeggen, vanaf het begin dacht ik van, dit gaat nooit werken. Nee. Met 1/8 Maleisisch. Sahabat setia channel ini, mungkin kita semua sudah tahu, kalau dulu, negara di ASEAN kerap memandang sebelah mata atau bahkan memandang rendah terhadap timnas Indonesia. Tapi kini justru malah terbalik. Sekarang mereka melihat apa saja yang dilakukan timnas Indonesia dijadikan sebagai standar acuan, bahkan untuk fanatisme supporter timnas mereka masing-masing di negaranya. Mereka juga melihat bahwa kondisi supporter Indonesia jauh lebih baik ketimbang di negaranya. Bahkan di perhelatan turnamen Piala Merdeka yang dulu, Indonesia tidak diajak karena dianggap levelnya berada di bawah mereka. Kini turnamen tersebut diboikot oleh para fans sepak bolanya sendiri, sehingga mereka harus menghibah atau merayu para supporter di sana untuk hadir ke stadion, untuk mendukung tim nasional mereka yang tengah berjuang di dalam turnamen tersebut. Selain itu juga, jiran kita mengikuti cara-cara Indonesia dalam mengembangkan kekuatan tim nasionalnya. Bahkan terdengar kabar, mereka juga akan menaturalisasi pemain keturunan yang berdarah Belanda. Bahkan seorang pemain Belanda dirumorkan akan dinaturalisasi untuk membela skuad Harimau Malaya. Bahkan dulu juga ada rumor bahwa Drive juga akan dinaturalisasi. Tapi kenapa sampai saat ini adem-adem saja? Tapi kalau dipikir-pikir, lucu juga. Sahabat-sahabat semua, ternyata di dalam sepak bola juga ada yang namanya hukum karma. Mungkin itulah yang kini sedang dirasakan oleh para punggawa ataupun pengurus sepak bola di negara tetangga kita. Setelah dulu merendahkan timnas Indonesia, kini malah mereka direndahkan oleh suporternya sendiri. Hampa dah tengok tak perlawanan antara Arab Saudi dan Indonesia hari itu? Ni, mesti hampa terkejut dengan keputusan perlawanan tu kan. Jadi saya nak minta pada hampa semua untuk turun ke stadium pada hari Ahad untuk menonton perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka antara Malaysia dan Lubnan. Saya memang nak pergi, tapi disebabkan saya ada di Pulau Pinang dan perlu uruskan penduduk-penduduk di Parlimen Bukit Bendera, jadi tak dapat nak pergi. Apa-apa pun, sekali lagi saya nak seru kepada hampa semua yang tinggal berdekatan dan berkemampuan untuk turun beramai-ramai ke stadium dan juga bagi sorakan yang gila-gila untuk pasukan kita, iaitu tim Harimau Malaya, untuk kalahkan Lubnan. Ni guys, kalau Indonesia mampu mengikat Arab Saudi dengan dalam acara kelayakan Piala Dunia, maka tak mustahil kalau kita dapat benam Lubnan. Ni, lagipun kita nak ranking kita naik, betul tak? Sekali lagi, tolonglah pergi ke stadium hari Ahad ni beramai-ramai, insya-Allah kemenangan milik kita. Harimau Malaya, pasukan Malaysia. Nak bagi tukar nama Harimau Malaysia tak boleh, sebab Harimau Malaya tu, Harimau Malaya memang ada nama yang memang ditetapkan. Baik. Jadi apa yang saya lakukan, saya akan peruntukkan daripada kerajaan, Kementerian Kewangan 10 juta ringgit, dan saya dah dapat komitmen dari syarikat-syarikat 5 juta. Tapi 15 juta itu khusus untuk, bukan untuk persatuan, untuk pasukan Harimau Malaya. Pengurusnya, jurulatihnya yang terbaik, supaya dalam beberapa tahun kita akan angkat Harimau Malaya sebagai di antara gergasi di Asia ini. Jadi kita nak perhatikan kemudahan dan kebajikan pemain-pemain bola, anak-anak kita. Itu bagi saya keutamaan. Pengurusnya, jurulatihnya. Dan saya akan bincang dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, untuk berikan kerjasama kerana ini bidang dan tanggungjawab mereka. Tapi saya nak beritahu, peruntukan 15 juta ini khusus untuk Harimau Malaya, khusus untuk kebajikan pemain-pemain bola, latihan mereka, disiplin mereka, makan minum, kebajikan semuanya, dan juga jurulatih, pengurus, supaya kita dapat naikkan nama harum dan pemain-pemain bola sepak mewakili negara ini tidak akan runsing sama sekali.
Jemplangnya dukungan yang diterima Timnas Indonesia dengan Timnas Malaysia menjadi bukti skuad Garuda tengah unggul segalanya dari rival. Hal itu terlihat dari penjualan tiket laga Timnas Indonesia versus Australia yang mana digelar di Stadion GBK pada 10 September nanti, guys. Meski harga tiket dibanderol dari Rp205.000 sampai dengan Rp1.500.000, penonton rela war tiket untuk menyaksikan dari dekat laga matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, Timnas Malaysia justru kehilangan dukungan saat main garapan Federasi Sepak Bola Malaysia, yaitu Pesta Bola Merdeka 2024. Tepatnya pada 4 hingga 8 September nanti, guys. Beberapa supporter garis keras Malaysia melakukan boykot alias enggan memberikan dukungan langsung ke stadion. Aksi turun ke jalan ribuan supporter Timnas Malaysia sebagai bentuk protes kepada FAM kepemimpinan Habibin Muhaimin. Sebab semenjak dipimpin Habibin Muhaimin pada 2018 tak ada prestasi gemilang yang dicetak oleh negara tetangga tersebut. Skuad Harimau Malaya sendiri hanya sekedar lolos Piala Asia 2023 tapi menjadi bulan-bulanan di sana. Timnas Malaysia juga gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 dan 2026 zona Asia. Bahkan di Piala AFF 2020, aksi Timnas Malaysia terhenti di fase grup. Hal tersebut tentunya berbeda dengan PSSI yang saat ini dipimpin oleh Erick Thohir dengan penuh gebrakan demi mewujudkan misi Garuda mendunia. Ultras Malaya memang sangat penting kerana anda adalah sumber kekuatan psikologi pemain kita di atas padang. Janganlah jadikan pemain Harimau Malaya sebagai mangsa kemarahan anda pada Persatuan Bola Sepak. Ya, kita tahu anda tak puas hati dan anda nak Persatuan Bola dengar rintihan dan permintaan anda dengan cara tak datang ke stadium. Tapi bukanlah sewaktu perlawanan yang ada poin FIFA. Tak apalah kalau rasa Piala Merdeka ni tak ada nilai, tapi paling tidak fikirkan yang perlawanan ni masuk dalam kalender FIFA. Dan kita nak naikkan ranking. Lebih-lebih lagi kita nak hentikan badi kekalahan berterusan pada Tok Arab. Korang sendiri dah tengok macam mana Indonesia malukan Arab Saudi dengan mengikat mereka satu sama hari itu kan. Jadi ini saatnya kita pastikan Lubnan kena benda yang sama. Nak bagi Persatuan Bola Sepak dengar permintaan anda, maka hadirlah ke stadium dan suarakan ketidakpuashatian anda di sana. Buat depan-depan, lagi puas hati. Sekali lagi, saya menyeru kepada Ultras Malaya dan rakyat Malaysia yang berkesempatan untuk ke stadium, pergilah beramai-ramai esok dan bertempit soraklah untuk membakar semangat para pemain kita. Kasih bu sama pemain Lubnan sampai mereka koyak dan diharapkan esok sebagai permulaan Harimau Malaya untuk terus bangkit maju ke hadapan. Repost video ni kawan-kawan. Kalau kita lihatkan Timnas Indonesia sekarang ni, mereka punya skuad yang pemain muda yang paling ramai. Average dalam bawah 28 tahun. 28 atau 25 lah. Average dalam umur yang 25 ke bawah lah memang banyak. Dan baru-baru ni mereka akan bawa pemain keturunan yang betul-betul muda, baru berusia 23 dan 22 tahun. Dan kita nampak pemain muda Timnas Indonesia yang bawah 16, 23, bawah 19, mereka juga adalah skuad yang sekarang ni mula dibawa ke dalam Timnas Indonesia. Perancangan tu untuk Timnas Indonesia tu 10 tahun ke hadapan tu memang tak ada masalah, kerana mereka ada pemain muda yang begitu ramai boleh mengganti tempat pemain-pemain yang senior. Kalau nak cakap Jordi Amat lah sekarang ni kan, yang sekarang ni umur dia pun dah kira terbilang tua lah juga. Dan ada juga pengganti-penggantinya yang sekarang kalau lihat J.Izz, Justin Hubner, dan ada lagi yang Mirs Higler yang baru-baru ni 23 tahun. Justin Hubner baru 21. J.Izz baru 23 tahun. Bayangkan mereka ada center back yang pengganti Jordi Amat ni ada dalam 4-5 orang. Itu belum lagi pemain muda mereka yang sekarang ni, yang KDRL. Itu bagus juga tu. Dan Timnas Indonesia ada skuad yang muda, dan 10 tahun nanti, kalau dekat nanti Piala Asia 2027 nanti, rasanya mereka akan ada lagi skuad muda. Dan mereka akan sentiasa bawa skuad muda. Dan ini yang patut dicontoh oleh skuad Harimau Malaya. Kita nak bergantung pada player-player tua ni memang tak boleh pergi jauh. Skuad muda ni lah yang bawa kita pergi lebih jauh. 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, tak ada masalah sangat. Sebab mereka masih lagi ada pengalaman bersama dengan tim mereka sendiri. Jadi, tahniah Indonesia punya skuad yang muda dan bagus dan terbaik. Dan shout out to fan Indonesia, you are the best. Teruskan support dan kalahkan Australia. Apapun, Assalamualaikum amigos. Baby. I think
to all of us what Indonesia done. I think we have to think also what we can do in preparing our team for the future. So I know we have some good players abroad, and as you know that most of our players coming abroad, coming from different places. So I think we have if we can get some very good players who is available, maybe we can make a very good team in the future. Timnas Garuda tengah sibuk berjuang memperebutkan tempat terbaik di Piala Dunia. Sementara Malaysia masih disibukkan dengan kualitas pemain dan gaji pemain di dalam negaranya. Sepak bola mereka terombang-ambing dilambungkan dengan kemajuan sepak bola negara lain. Bagi Anda yang hendak berkomentar, silahkan sampaikan lewat kolom komentar. Terima kasih. Nah, seperti itulah videonya teman-teman. Dan itulah perbedaan antara supporter Indonesia dan supporter Malaysia, begitu teman-teman. Supporter Indonesia itu setiap ada pertandingan, timnas Indonesia selalu memenuhi lapangan teman-teman. Selalu memenuhi stadion. Itu dengan keikhlasan sendiri, tanpa suruhan, tanpa ajakan. Itu hanya keinginan sendiri akibat dari mencintainya sepak bola Indonesia. Baik itu mau kalah ataupun menang. Mereka selalu semangat dan selalu support begitu. Berbeda halnya dengan supporter di negara tetangga kita. Nah, menurut teman-teman bagaimana tentang video ini? Silahkan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Dan kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.